tolak mundur dari jabatan, Immanuel Ebenezer klaim akan pekerjakan kembali mantan karyawan Sritex. Benarkah Immanuel Ebenezer punya peran mempekerjakan kembali karyawan Sritex, atau justru dia mengulang kesalahan yang sama, hanya bicara besar, sekedar untuk cari popularitas? Selamat datang di channel Opini Alvin. Didesak mundur dari jabatan, Immanuel Ebenezer klaim sudah berhasil carikan pekerjaan untuk karyawan Sritex yang di PHK. Desakan agar Immanuel Ebenezer mundur digemakan setelah ribuan karyawan Sritex di PHK. Netizen membongkar kembali video lama Immanuel Ebenezer yang berapi-api bicara di depan karyawan Sritex Desember 2024. Kala itu, pria yang akrab disapa Nul ini berjanji akan menyelamatkan pabrik Sritex dan menjamin tidak akan ada satupun karyawan Sritex yang akan di PHK. Immanuel Ebenezer bahkan sesumbar siap mundur dari jabatan sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja jika sampai terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK di Sritex. Namun ucapan itu ternyata hanya isapan jempol semata. 1 Maret 2025, pabrik Sritex dinyatakan pilot dan ribuan karyawan pun harus di PHK. Immanuel Ebenezer dan negara telah gagal menyelamatkan pabrik tekstil raksasa itu. Lalu apa jawaban Immanuel Ebenezer terkait janjinya akan mundur jika sampai terjadi PHK? Pasca pemberhentian secara besar-besaran karyawan Sritex? Sempat menjanjikan untuk menyediakan lowongan pekerjaan pengganti. Sebelumnya Anda mengatakan bahwa siap kehilangan pekerjaan seperti itu, posisi Anda. Itu kan viral sekali Bang Noel. Mungkin Anda mau meluruskan, karena begitu banyak publik yang seakan menagih janji dari statement Anda itu, Bang Noel. Kalau usah diluruskan, saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sudah ucapkan, bro. Saya tidak mundur. Dan itu kan hari ini benar-benar negara hadir. Dan di Sritex akan ada rekrutmen baru di Sritex. Kemudian kalau kemarin benar-benar terjadi PHK, kita menyiapkan lapangan pekerjaan. Dan itu sudah terkonfirmasi dengan saudara kita dari Sritex, ex-Sritex tadi disampaikan udah nyiapin 7.000 lapangan pekerjaan. Tadi saya juga dari Garut, tadi masih baju masih ini. Tadi Mbak dari KSBS itu tahu sekali bagaimana posisi saya. Ya gimana ya, setiap menemukan kawan buruh, saudara-saudara kita yang ada air mata itu kan membuat kita prihatin sebetulnya. Gitu. Ya ini membuat ya negara harus tetap hadir, tidak bisa tidak. Jadi kemudian ada orang bilang Noel mundur, saya tidak pernah menyampaikan mundur. Tapi keprihatinan saya sampaikan. Saya lebih rela saya kehilangan jabatan daripada melihat kawan-kawan buruh di PHK. Dan itu saya buktikan kok. Saya tidak mau kawan-kawan buruh ter-PHK kok. 2 minggu ke depan nanti kan ada proses rekrutmen baru di Sritex itu. Dan kita akan prioritaskan saudara-saudara saya yang ada di Sritex, ex-buruh Sritex. Jadi ya, kita nggak sedikit pun mundur. Nggak pernah saya mau tarik ucapan saya. Saya bukan tipikal pecundang yang setiap ada masalah, lari dari masalah, enggak. Sudah sangat jelas terbukti Immanuel gagal menjaga pabrik Sritex merumahkan karyawannya. Bukannya mundur sesuai janjinya, Immanuel justru membuat blunder baru. Immanuel klaim, dia sudah berjuang mencarikan pekerjaan baru buat karyawan yang di PHK, dan dalam waktu dekat mereka akan kembali bekerja. Jadi di sini, alih-alih merasa bersalah, Immanuel justru masih berusaha cari nama. Tiba-tiba saja Immanuel menggiring opini dialah yang mencari pekerjaan untuk karyawan Sritex yang di PHK. Dan akrobat bersilat lidah seperti inilah yang dipakai seorang Immanuel, menggalang relawan sampai bisa menikmati kekuasaan selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, dan bahkan diwariskan sampai ke Prabowo sebagai perpanjangan tangan masa jabatan Jokowi yang ketiga. Ucapan Immanuel seolah-olah pahlawan yang mencarikan pekerjaan karyawan Sritex bertolak belakang dengan keterangan pihak kurator perusahaan berikut ini. Kurator untuk bisa memberikan penjelasan. Terkait dengan nanti rekrutmen itu akan dibuka oleh penyewa yang baru. Jadi ini skemanya adalah disewakan oleh penyewa yang baru. Maka dari itu tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang tim kurator sedang membuka opsi bagi para investor yang akan yang memang menggeluti bidang tekstil untuk bisa menyewa. Dan saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah dalam komunikasi. Seperti itu. Jadi jelas ya, pihak kurator lah yang berniat melanjutkan aktivitas di pabrik itu agar peralatan pabrik seperti mesin dan termasuk gedung dapat tetap terawat. Mereka kemudian menawarkan kepada berbagai pihak yang berniat menyewa dengan tetap mengutamakan bidang usaha yang sama, agar bekas karyawan yang sudah dipecat dapat tetap dipakai. Maka ada 2 kesimpulan yang dapat ditarik dari perkataan kurator ini. Yang pertama, memang pihak perusahaan sendiri dalam hal ini para kurator lah yang berniat melanjutkan aktivitas pabrik, dan bukan karena desakan atau permintaan Immanuel Ebenezer atau pihak manapun yang suka numpang nama cari muka. Kedua, proses pencarian investor masih terus dilakukan. Artinya belum ada kepastian apakah akan ada yang bersedia untuk menanamkan modelnya atau tidak.
Itu berarti bahwa jika kemudian pihak kurator gagal mendapatkan investor, maka karyawan Sritex dipastikan akan menganggur. Hal yang juga akan terjadi jika ternyata investor yang berniat memakai gedung ternyata punya bidang usaha yang berbeda dari sebelumnya, maka tentu mereka akan mencari karyawan yang keahliannya sama dengan bidang usaha yang akan mereka kerjakan. Peran Immanuel Ebenhaeser dalam mencarikan lapangan pekerjaan baru ataupun intervensi untuk membangkitkan kembali pabrik Sritex sama sekali tidak ada. Sikap enggan Immanuel Ebenhaeser mundur dari jabatannya yang gagal dalam melaksanakan tugas dan sekaligus menunaikan janjinya semakin menunjukkan bahwa Immanuel Ebenhaeser bukanlah manusia berintegritas yang pantas untuk dihargai. Seorang patriotik bangsa akan mengorbankan jabatan dan perasaannya, menyerahkan pekerjaannya kepada yang lebih layak dan lebih mampu demi kemajuan bangsa. Immanuel yang tidak bisa bekerja namun tetap bertahan menduduki jabatannya, menghalangi jutaan rakyat Indonesia untuk mendapatkan peluang bisa bekerja.